Terima kasih, selamat siang rekan-rekan agent dimanapun di seluruh Indonesia, di seluruh jagat raya. Terima kasih OCBC NISP Setiabudi yang telah luar biasa mensupport kami semua. Kasih aplaus yang luar biasa untuk OCBC NISP. Sesuai slogan OCBC NISP, tidak ada yang tidak bisa. Oh, jadi semuanya pasti bisa. Semua agent yang hadir di sini, semua juga teman-teman dari OCBC NISP yang hadir di sini, hari ini kita semua akan disegarkan. Kita akan belajar dari seorang narasumber yang luar biasa, yang akan membawakan pengertian tentang self-esteem. Mari tanpa berlama-lama kita beri aplaus yang meriah. Beri sambutan untuk Bapak Ferry. Wow, luar biasa. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Puri. Kita duduk Pak. Yuk, silakan duduk Pak. Silakan. Bagi yang di rumah mau duduk, mau ngopi, silakan. Namun untuk khusus yang di rumah, silakan membuat kopinya sendiri. Di sini kopi tersedia hanya untuk yang datang di tempat ini. Oke, sekarang kembali ke Pak Ferry nih. Pak Ferry, ini udah lama kita beberapa waktu yang lalu belum ketemu, sekarang ketemu lagi ya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Senang nih jumpa sama Pak Ferry. Sebulan sekali ya Pak ya? Sebulan sekali, betul. Nggak ada salahnya di sini saya sudah mengenal Pak Ferry. Nggak ada salahnya teman-teman yang di rumah dan semua yang ada di sini belum kenal sama Pak Ferry. Siapa sih Pak Ferry itu, latar belakangnya bagaimana, boleh tahu pendidikan, anak berapa, istri berapa gitu. Boleh. Ya, selamat siang semua buat teman-teman yang hadir, juga buat teman-teman yang online. Kita serius santai ya Pak ya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya dengan Ferry. Saya latar belakang saya S1. Saya lulus S1 dari teknik elektro sebetulnya. Tapi begitu lulus saya langsung menekuni dunia sales, marketing sampai hari ini. Kurang lebih dari saya kenal properti kurang lebih tahun 2009 sampai hari ini. Sebelumnya saya di sales kurang lebih berapa tahun, 5 tahun. Setelah itu saya kenal properti dan sampai hari ini ya saya full timer di properti. Seperti itu Pak Muri. Anak saya 1, istri saya 1, anak istri yang cantik. Sudah mungkin itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Saya rasanya kalau manggil Pak Ferry rasa manggil nama sendiri, mirip ya. Ferry, mirip sekali ya. Jadi kita ada kesamaan Pak. Cuman beda satu huruf saja yang berbeda ya. Satu huruf Pak. Nah, Pak Ferry balik lagi. Tadi kata Pak Ferry pernah sempat jadi sales dulu. Tapi sejak 2009 Pak Ferry memantapkan langkah untuk berada di jalur property agent secara full time, makan minum semuanya dari sini berarti kan sebetulnya. Nah, kenapa memilih langkah ini, boleh tahu nggak Pak? Waktu tahun 2009 itu saya kebetulan belajar properti di Jakarta ya, buat teman-teman tahu juga saya belajar properti di Jakarta dan saya kurang lebih ada 5 tahun di Jakarta. Kenapa saya waktu itu join di properti, sebetulnya sih kondisinya waktu itu saya bingung mau kemana dan akhirnya saya berlabuh di properti. Ya agak sedikit dipaksa sih sebetulnya waktu itu saya, dan setelah saya tekuni, setelah saya jalanin kok enak ya di properti. Ada banyak hal yang saya belajar di properti yang saya sebelumnya tidak belajar di dunia sales. Hal terutama yang saya lihat, yang mungkin saya menurut saya yang paling jelas itu adalah dari sisi networkingnya ya, networkingnya dan relasinya. Itu yang saya lihat sangat jelas sampai hari ini. Kenapa? Karena saat saya di dunia properti, yang saya berhubungan itu dengan pemilik properti. Ya, pemilik properti. Sangat jarang pemilik properti ini menyerahkan propertinya ke asistennya. Itu sangat jarang. Jadi hubungannya itu langsung dengan pemilik. Walaupun memang ada beberapa yang menyerahkan itu ke stafnya, ke orang kepercayaannya, tapi 90% menurut saya sih semua
ke owner langsung, Pak. Nah, di situ saya belajar bagaimana cara berpikir setiap owner ini yang berbeda-beda. Dan saat saya ketemu dengan pembeli pun saya belajar lagi cara berpikir pembeli yang berbeda-beda. Seperti itu, Pak Puri. Nah, jadi networking relasi ini yang saya melihat sampai hari ini yang masih sangat relevan ya. Yang masih sangat relevan di mana sebagai broker saya langsung berhubungan dengan owner. Berbeda dengan jenis usaha yang lain menurut saya, yang kadang ya kalau saya sebagai sales biasa saya mungkin saya berhubungan dengan bukan decision makernya. Itu sih lebih ke itu yang saya lihat, Pak. Oke. Itu kan berarti kalau ketemu langsung direct owner. Tapi seperti slogannya NSP tadi, balik lagi kan yang dicari manusia tuh umumnya cuan. Nah, duit. Nah, ini cuannya. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, Pak Ferry. Makanya Pak Ferry memantapkan langkah tentu di balik istilahnya ketemu sama direct owner, tentu ada cuan yang besar, yang menarik. Nah, boleh tahu nggak pencapaian terbesar tuh di Bapak tuh berapa gitu sampai, atau apa yang bisa, misalnya kalaupun nggak bisa angkanya, apa sih yang kira-kira yang membuat Bapak akhirnya benar-benar mantap nih melangkah di sini? Oke, kalau hasil itu ya sebetulnya pasti ada hasil ya. Kalau enggak ya nggak mungkin saya sebagai full timer di properti, Pak. Tapi kalau bicara soal pencapaian, mungkin yang saya ingat, padahal ini sudah transaksi yang sudah lama sekali. Yang saya ingat itu adalah bagaimana saya membantu seorang pemilik properti, di mana pemilik properti ini ternyata saya baru tahu di tengah, bukan di awal. Kalau saat itu hasil dari penjualan properti ini dipakai buat menebus ya, tanda kutip menebus, itu zaman waktu itu ya, untuk membayar biaya rumah sakit istrinya yang notabene istrinya sudah meninggal. Waduh. Jadi istrinya sudah meninggal di rumah sakit dan kalau mayatnya ya jenazahnya almarhum dikeluarkan itu harus dibayar. Nah, itu saya baru tahu di pertengahan mendekati mau transaksi waktu itu. Nah, di situ saya melihat bahwa saya sebagai broker ini ya memang sangat dibutuhkan, dan sampai akhirnya uang hasil penjualan itu ya memang betul-betul dipakai buat mengeluarkan almarhum dari rumah sakit saat itu, Pak. Nah, itu yang sangat berkesan buat saya. Itu transaksi saya udah lama, itu tahun 2010-an ya. Dan saya ingat bahwa istrinya itu kena kankernya itu menyerang pinggul belakangnya. Saya nggak kurang lebih seperti itu kejadiannya saat itu. Dan pemilik ini bersyukur sekali, anak-anaknya ada 3 saat itu, dan semua itu happy, rumah itu terjual dan cukup cepat waktu itu saya jualnya. Jadi ya mereka waktu itu setelah mendekati akad baru cerita kalau tujuan mereka menjual itu tuh memang pada saat proses awal menjual itu sudah sakit sebetulnya, tapi di tengah itu istrinya meninggal, dan akhirnya ya mau nggak mau itu uang itu dipakai buat menebus almarhum istrinya itu. Terus transaksi yang kedua yang cukup saya ingat itu adalah saya melihat bagaimana saya menjual satu properti, belum lama sih sebetulnya, saya menjual suatu properti dan cukup cepat, dan saya melihat bagaimana event itu orang yang menurut saya cukup berada. Dia punya properti itu lebih dari 2 properti, dan dia menjual salah satu propertinya. Dan saat dia menjual salah satu propertinya ini, dia walaupun ya sebenarnya dia punya bisnis dan yang berjalan baik, dia punya properti lain juga, rumah yang dijual itu tidak ditinggalin, dan pada saat dia menjual properti itu dia sangat-sangat berterima kasih sekali karena itu uang penjualan properti itu dipakai buat menunjang bisnisnya, di mana bisnisnya itu yang selama ini buat memutar perekonomian keluarganya sendiri. Waktu itu saya menjual propertinya pada saat COVID.
dan hasil penjualan itu dipakai buat menopang bisnisnya, dan beliau sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan saya, dan efek sampingnya ya saya dikasih tambahan Pak. Komisi dapat 3% saat itu plus tambahan komisi di luar itu. Wow. Ya padahal nilai transaksinya lebih dari 3M saat itu. Wow, luar Gitu biasa ya. Jadi ya di situ saya melihat bahwa peran kita sebagai broker ini memang menurut saya cukup vital ya sebagai broker. Itu Pak. Wow, luar biasa ya. Kita kasih aplaus yang luar biasa dulu nih ceritanya, benar-benar membuat kita mengerti bahwa ini profesi yang dibutuhkan dan bisa menjadi pegangan hidup ya. Bisa jadi pegangan hidup. Itu luar biasa. Betul, Pak. Nah, tema kita hari ini adalah self esteem. Apa sih sebenarnya self esteem itu menurut Pak Ferry itu? Gini, jadi sebelum saya buka tema ini, memang jadwal itu kan harusnya tanggal 8 ya Pak ya. Betul. Terus saya itu ingat di tanggal 8 itu kemungkinan saya masih di luar kota nih, kemungkinan. Terus waktu itu ya, jadi saya sebelum tanggal 1 itu saya sudah mikir apa ya yang terbaik, apa yang bagus gitu. Apa yang terjadi waktu itu saya sempat lihat, karena memang saya juga cukup sering datang ke acara SMA onsite. Tapi ada beberapa acara SMA Super Mentor Agent ini yang saya nggak onsite ya. Akhirnya saya lihat lagi videonya. Dari situ saya ngelihat korelasinya mungkin di self esteem Pak. Nah self esteem itu sendiri kalau secara kamusnya Pak ya, kamus bahasa Inggrisnya itu adalah harga diri. Ya harga diri. Nah saya melihat bahwa ini yang harus kita kembangkan sebagai broker ini, kita harus punya harga diri. Tapi harga diri itu dalam arti yang positif ya teman-teman, bukan harga diri yang mengutamakan ego ya, tapi lebih ke harga diri bahwa saya ini sebagai broker, saya punya harga diri. Itu yang saya mau cerita di sini. Dan kalau kita bicara harga diri secara luas, semua orang, semua bisnis itu butuh yang namanya harga diri. Termasuk ya teman-teman di NISP juga, termasuk kita di broker, termasuk semua bidang usaha itu pasti butuh yang namanya self esteem ini, harga diri. Nah di sini saya akan mungkin lebih membahas soal kaitannya dengan dunia broker Pak. Nah self esteem itu kalau diartikan itu lebih ke bagaimana kita memandang diri kita secara positif. Itu self esteem ya. Nah, tadi yang saya utarakan tadi, ada dua cerita tadi, itu sebenarnya sesuatu yang akhirnya membangun diri saya, untuk menjadi Ferry broker properti yang hari ini, ya. Tapi teman-teman, saya pun tidak hanya sekedar membangun dari pengalaman saya pribadi, ya. Saya membangun harga diri saya. Kita bicara harga diri itu mungkin orang terkadang menyamakan dengan percaya diri. Tapi kalau di sini memang ada korelasi, tapi lebih ke bagaimana cara kita memandang diri kita. Ya, kalau percaya diri, bagaimana kita memandang diri kita. Kalau self esteem bagaimana memandang diri kita punya sebuah harga. Itu yang saya maksud. Nah, saya pribadi membangun self esteem ini nggak cuman harga diri ini Pak, karena saya kaitannya karena kita bekerjanya di dalam dunia broker. Saya menggali itu dari meningkatkan self esteem saya, harga diri saya sebagai broker itu bukan cuman dari cerita saya pribadi. Saya kadang suka sekali bercerita dengan teman-teman broker, sesama broker, apapun latar belakangnya, apapun berapa lama pun pengalaman mereka, dan saya juga sering sekali mendengar cerita-cerita dari mereka. Jadi kita membangun self esteem ini nggak harus dari pribadi Pak, itu ya lebih ke arah situ. Jadi kalau di
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah self esteem itu ada harga diri. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai seorang broker yang punya tanda kutip harga. Seperti itu. Itu Pak Puri. Terima kasih Pak Ferry. Tapi kan harga diri itu begini. Ada yang bilang katanya saya berharga. Ada yang bilang udah apal tuh gua mah. Hah? Seberharga itukah saya ini? Nah, hubungannya apa dengan seorang broker properti harus punya harga diri? Dia kadang-kadang kita sendiri ngerasa nggak mampu gitu loh. Gimana Pak Ferry? Nah, jadi gini teman-teman. Pandangan yang seperti itu pernah dialami oleh setiap orang. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Contoh yang sering dan kita selama ini dengar dan tahu bahwa soal komisi yang kadang kalau kita ketemu dengan klien itu, klien suka ngomong, kamu mah masa komisinya segitu gitu kan. Ini salah satu contoh ya Pak ya, walaupun sebenarnya banyak yang lain. Nah buat saya, pertama ya kita harus memandang diri kita itu secara positif dulu, memandang diri kita ini layak nggak sih gitu, ya. Sebenarnya bukan lebih ke arah pertanyaan layak atau tidak, tapi lebih ke saya ini layak. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, kalau ada orang lain yang sudah bercerita, entah itu prinsipal di kantor kita, entah itu agent di kantor kita, sesama marketing di kantor kita, atau marketing di kantor lain, atau termasuk seperti sekarang ya kita bercerita. Tadi saya sudah utarakan bahwa saya transaksi di harga di atas 3M ya, tepatnya 3,5M ya. Saya terima komisi 3%. Dan di luar komisi itu saya ditambah lagi. Ya. Kalau saya bercerita seperti ini, yang jadi pertanyaannya itu adalah saat saya sebagai pendengar sama seperti Bapak Ibu di sini, baik offline maupun online sebagai pendengar, apa sih yang kita terima ya saat kita mendengar statement seperti itu ya. Saya analogikan diri saya aja Pak, diri saya. Kalau saya mendengar orang lain bercerita seperti itu, pandangan pertama manusiawi saya ya, saya akan berpikir itu kan kamu, kalau saya belum tentu begitu. Nah ini sesuatu yang menurut saya, kalau saya belajar tentang harga diri ini pandangan yang salah terhadap sebuah statement. Seharusnya saat kita mendengar statement seperti itu, yang kita harus endapkan itu adalah kalau dia bisa, kalau dia dibayar segitu, saya juga harusnya dibayar segitu, betul nggak? Itu dulu yang harusnya ada. Ya kalau misalkan kamu bisa, saya juga harusnya bisa. Loh, ya kita sering dengar lah orang lain selalu ngomong, atau kalau bicara motivator ngomong sama-sama makan nasi kok, ya kan? Sama-sama makan nasi. Kalau dia dibayar segitu, saya harusnya juga dibayar segitu dong. Seperti itu. Nah ini yang kita harus mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Yaitu adalah pertanyaannya bukan lagi saya layak atau enggak, tapi kalau dia dibayar segitu, saya juga harusnya dibayar segitu. Itu yang harus dimulai dulu Pak. Nah baru setelah itu kita melihat bagaimana kitanya, apakah betul kita layak dibayar segitu. Itu kembali lagi ke pandangan kita terhadap diri kita. Yang kedua itu adalah apa? Yang kedua adalah apakah memang saya sudah mengerjakannya dengan benar? Apakah saya memang sudah menjawab kebutuhan dari klien saya? Itu yang penting. Seperti itu Pak. Jadi pertama ya jangan memandang rendah dulu. Kalau orang lain bisa ya kita juga harusnya bisa. Kalau orang lain dibayar segitu, kita juga harusnya dibayar sebesar itu. Yang kedua adalah baru kita melihat kita ini gimana. Kalau Bapak Ibu bertanya dengan saya, terutama teman-teman yang hari ini ada di Arebi, menurut saya Anda semua layak dibayar dengan nilai yang sesuai. Kenapa? Karena kita belajar dari sumber yang sama Bapak Ibu.
Ya, sumber yang sama. Sumber yang sama itu maksudnya seperti apa? Saya dulu tergabung di sebuah kantor yang bukan anggota Arebi. Ya, waktu itu. Dan saya berjalan cukup lama di kantor tersebut, kurang lebih 4,5 tahun di kantor tersebut, dan sama sekali tidak ada kegiatan-kegiatan yang berafiliasi dengan Arebi, Pak. Ya, jadi semua saya jalanin ya meeting kantor, ya sudah seperti itu saja. Tapi buat teman-teman yang ada di Arebi, kita semua di sini belajar dari satu sumber yang sama. Sumber yang sama itu maksudnya apa? Dari pengalaman-pengalaman para senior kita, dari pengalaman-pengalaman teman-teman agent yang ada di dalam asosiasi yang sama. Jadi kalau mereka dibayar segitu, ya harusnya kita dibayar segitu. Itu Pak Puri. Mungkin cukup Pak ya? Cukup. Apalagi jelas. Pak. Nah, oke, semua langkah kita udah kerjakan Pak. Ya, kita sudah mengerjakan bagian kita sesuai yang kita terima dari materi training. Tapi kenapa ya? Kok masih banyak di antara kita belum berhasil juga? Ya, saya tanggapin Pak ya. Ya. Saya kelahiran tahun 80, saya termasuk generasi milenial. Di atas kita itu adalah generasi baby boomers, ya. Mungkin teman-teman juga tahu di bawah kita itu ada generasi Z dan sebagainya, saya nggak hafal. Ada yang ngomong selenial atau apa, generasi apapun. Saya termasuk saya pribadi adalah generasi milenial, di mana di zaman itu saya belajar satu hal, banyak hal yang saya pelajari, tapi ada satu yang nyangkut di kepala saya yang sampai hari ini dan saya selalu cerita ke teman-teman broker. Apa itu? Dan kita sering mendengar sebetulnya. Apa itu? Kualitas dan kuantitas. Ya, kualitas dan kuantitas. Itu yang sampai hari ini jadi tolak ukur saya sebagai seorang broker untuk menilai diri saya pribadi dan juga bagaimana saya memberi inputan ke rekan-rekan agent yang lebih muda, yang baru di dunia properti, Pak. Jadi saya akan bertanya dan patokan saya, parameter saya adalah kualitas dan kuantitas. Ini hal simple yang sering disepelekan oleh banyak orang mungkin. Dan sampai hari ini pun saya selalu mempraktekkan yang namanya kualitas dan kuantitas, termasuk kehidupan pribadi saya dalam keluarga. Ya. Ada dua hal yang kita harus penuhi, Pak. Yaitu adalah yang pertama kualitas dan kuantitas. Buat teman-teman yang baru di properti, yang saya selalu tanamkan itu adalah perbanyak kuantitas. Maksudnya apa? Maksudnya perbanyak kuantitas itu adalah perbanyak jam kerja, perbanyak aktivitas kita, perbanyak kegiatan kita di dunia properti, apapun itu. Nah, kalau misalkan tadi Pak Furi ngomong bahwa saya sudah mengerjakan, nah ini perlu yang namanya evaluasi, Pak. Ya, apakah betul saya pribadi sudah mengerjakan seluruhnya atau enggak? Jadi kalau misalkan saya sudah merasa bahwa kuantitas saya sudah banyak, tapi kok masih belum ada hasil atau hasilnya kok nggak banyak, kembali lagi pasti ada yang salah dengan kualitasnya. Saat saya sudah mengerjakan banyak hal, saat saya mengerjakan banyak listing misalkan ya, salah satu contoh di properti, saat saya mengerjakan banyak listing, tapi kok belum ada hasil, pasti ada yang salah dengan kualitasnya. Seperti itu. Dan kenapa arahan saya adalah berdasarkan pengalaman saya dan sharing saya adalah untuk teman-teman yang baru, perbanyak kualitas. Tapi buat yang lama pun gimana? Ya itu parameternya kembali lagi ke situ. Seringkali kita sudah sekian lama di properti, kita lupa hal dasar yang kita harus kerjakan. Apa itu perbanyak kuantitas? Seringkali kita pun sebagai broker kita lupa, padahal kita sudah lama sebagai broker. Nah itu yang jadi tolak ukur saya, Pak Puri. Ya,
Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan, perbanyaklah kuantitas. Sudah banyak kuantitasnya, ada yang salah dengan kualitas. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu ya apa yang salah dengan diri kita? Tadi saya sempat cerita ngobrol sama Pak Yudi dari Era Bandung. Saya ngobrol dan saya tertarik dengan ada satu hal yang tadi Pak Yudi sempat sampaikan ke saya bahwa gimana caranya saya sebagai seorang leader, ya, kurang lebih seperti itu. Buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui kualitas kita dan apakah pekerjaan kita ini sudah benar atau enggak. Itu adalah dengan cara simple. Simpelnya itu apa? Ngobrollah dengan yang lebih dulu di properti. Teman-teman semua yang ada di dalam asosiasi Arebi, kantor-kantor yang ada di dalam asosiasi Arebi ini, saya hampir semua saya tahu namanya dan saya kenal bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah lama sebelumnya berkecimpung di dunia properti, ya. Nah, cuma masalahnya adalah seringkali kita sebagai broker itu tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya flashback dan saya belajar juga. Saya juga masih banyak yang salah dulu. Waktu saya menjalankan sebagai seorang broker di awal, dan saya baru tahu setelah saya menjalani sekian lama, ya. Sekian lama itu ya kurang lebih mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lah. Saya baru menyadari bahwa seharusnya yang dilakukan oleh seorang broker adalah sering-seringlah bertanya dengan prinsipalnya atau seniornya atau leadernya, salahnya saya ini di mana. Itu yang saya sangat jarang sekali ketemu dengan marketing yang bertanya seperti itu ke prinsipalnya, Pak. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah kita berkonsultasi. Beruntunglah kita ada di dalam kantor yang punya senior, yang punya pimpinan, yang bisa jadi tempat kita untuk berkonsultasi, mentoring kita, mementor kita. Beruntunglah kita. Nah, pada saat kita bertanya ke prinsipal, ke pimpinan kantor kita atau ke leader kita, yang harus kita lakukan adalah kita jujur. Ini yang saya seringkali nggak melihat bahwa agent melakukan hal ini dan menggunakan kesempatan ini untuk bicara jujur dengan prinsipalnya, ya. Karena balik lagi ya, saya juga pernah sebagai seorang agent dan saya juga sebagai seorang prinsipal di kantor saya saat ini. Yang sering kali terjadi adalah agent itu diem, nggak ngobrol gitu ya. Tapi ngobrol cuma sebatas bercerita, bukan bertanya apa salah saya. Nah, maksudnya gini, Pak. Saat saya kasih analogi adalah saat kita datang ke dokter. Kalau kita punya masalah kesehatan, kita datang ke dokter. Yang dilakukan apa sih sebetulnya? Yang dilakukan adalah dokter bertanya, kan? Dokter bertanya, apa masalahmu? Kalau kita sebagai pasien, kita nggak ngomong sakitnya di sebelah mana, dokter juga nggak akan tahu. Ya, dokter juga nggak akan tahu apa masalahnya. Datang ke dokter cuma diem. Sakit apa, Pak? Ya cuma sakit aja sih, Pak. Terus bagian mana yang sakit? Cuman ya di badan aja, Pak, yang sakit. Tapi nggak menunjukkan spesifik bagian mana yang sakit, ya. Nah, kalau di dunia properti yang kita harus lakukan adalah kita bertanya dan bercerita. Pak, saya tuh kemarin melakukan ini loh, seminggu ini saya melakukan ini. Yang ketemu dengan orang yang pertama, yang A ini di hari Senin, saya tuh ketemu begini. Ketemu di hari Selasa, saya ketemu di si B ini, saya ketemu begini orangnya. Terus ada di hari Rabu, Pak, saya tuh ada yang udah lihat rumahnya 2 kali. Terus pada saat lihat rumahnya 2 kali, obrolannya seperti ini, Pak. Nah, ini yang seringkali tidak pernah dilakukan oleh agent. Nah, jadi kembali lagi, Pak, ngobrollah dengan
para prinsipal yang notabene mereka jauh lebih ngerti ya, dan mendiagnosis kesalahannya itu adalah dari situ, dari cerita kita, bukan dari hasil sebetulnya, tapi dari cerita kita, dari proses itu bagaimana prinsipal itu bisa mendiagnosis apa yang harusnya kita perbuat, apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, seperti itu Pak. Oke. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, ada apa semua lagunya ya. Jadi kata Pak Ferry, penting untuk istilahnya berkonsultasi dengan prinsipal. Ya, sangat penting. Penting untuk istilahnya prinsipal mengetahui sakitnya di mana. Betul Pak. Dan harus jujur. Jadi gadis jujur, jadi pria jujur. Ya. Nah, sudah jujur semuanya. Namun menurut Bapak, kita berharap nih istilahnya, kita bagian mana sih yang harus kita perbaiki di dalam self esteem supaya kita itu bisa jadi sukses, supaya kejujuran kita tadi coba jujur, nanti jangan-jangan kalau betul jujur, kalau prinsipalnya bisa jaga mulut, kalau ember gimana Pak Ferry? Nah ini kan banyak pertanyaan yang berkecambuk dalam hati. Ya kembali lagi Pak ya, kalau bicara soal konsultasi itu bukan curhat ya, bukan curhat ya teman-teman. Jadi konsultasi ini apa yang kita bicarakan itu adalah kaitannya dengan properti, bukan curhat. Kalau curhat, saya juga sebenarnya ya mau nggak mau ya saya dengerin ya kalau ada yang curhat. Tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Yang kita bicarakan itu adalah kerja. Apa yang kita lakukan seminggu ini, bukan curhat. Wah kemarin saya dimarahin istri saya, yang ya prinsipal juga don't care ya sebenarnya. Ngapain gitu cerita gitu kan, kasarnya seperti itu. Ya kita juga sebagai seorang marketing juga harus berceritakan yang jujur itu adalah tentang pekerjaannya ya. Saya di kantor saya sekarang itu saya berpartner dengan seorang namanya Pak Daniel. Pak Daniel tuh sebagai, kalau di kantor saya ada dua yang memegang peranan di dalam sebuah kantor. Saya tuh lebih ke wakilnya. Nah, saya pribadi itu termasuk kemarin. Jadi kemarin malam saya dari stasiun Juanda, saya naik kereta api dari Surabaya kebetulan. Saya sempat nanya ke Pak Daniel, saya berkonsultasi ya tentang sebuah listing sewaan ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya gini, saya pengen dengar pendapat, seperti apa sih pendapatnya. Maksudnya kita itu harus terus belajar, harus terus berkonsultasi Pak ya, dan kembali lagi kita konsultasi itu adalah urusan pekerjaan ya, bukan curhat gitu Pak ya. Nah kalau tadi Pak Furi nanya bagaimana caranya kita meningkatkan harga diri itu ya, yang pasti pertama ya kita harus perbaiki cara pandang kita dulu terhadap diri kita Pak ya. Cara pandang kita terhadap diri kita dulu, kita layak nggak sih? Bukan layak nggak, kita harus layak. Kalau masih ada pertanyaan dalam diri kita layak atau tidak, berarti itu harus ada yang kita evaluasi. Tapi kalau Anda sudah merasa bahwa saya layak, ya seharusnya cukup sering juga saya menolak ya, sebenarnya cukup sering juga saya menolak untuk komisi yang di bawah standar Pak. Cukup sering saya menolak. Nah di situ saya mencoba menyemangati teman-teman bahwa teman-teman gak usah khawatir. Yang namanya listing itu banyak, ya. Punyalah mindset berpikir bahwa berkelimpahan Pak, ya. Listing itu berlimpah. Kalau ada satu orang yang ngasih segitu, belum tentu orang lain seperti itu. Kalau orang kedua seperti itu ngasih komisi di bawah standar, cari orang ketiga. Orang ketiga masih cari orang keempat. Saya yakin pasti kita ketemu kok yang memberikan komisi itu sesuai dengan standar yang kita mau. Seperti itu ya Pak ya.
Nah, jadi balik lagi, bagaimana cara kita memandang diri kita? Kalau kita masih punya pertanyaan, saya nggak layak nggak ya? Artinya ada sesuatu yang masih kita belum pelajari selama ini. Tapi teman-teman percayalah bahwa kalau teman-teman mengikuti setiap event yang diadakan, ya termasuk acara-acara seperti Super Mentor Agent ini, termasuk kemarin mungkin ada beberapa yang sudah ikut berangkat ke summit di Jakarta. Apapun itu, percayalah, selama kita mengikuti itu semua, kita itu layak untuk dibayar. Sama dengan yang lain. Layak untuk dibayar sebesar komisi standar yang kita mau. Kenapa? Karena kita sudah menghabiskan waktu banyak untuk duduk mendengar masukan. Ya, saya sekali lagi Pak Furia, sedikit saya tambahin lagi bahwa saya sering ikut seminar-seminar. Saya sering sekali ikut materi-materi apapun itu. Ya, kalau saya memang ada waktunya, saya pasti ikut. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita sering mengikuti acara-acara, seminar-seminar, training-training, kita berarti sudah membayar mahal kan dengan itu. Apa itu? Waktu kita, tenaga kita, prioritas kita. Kalau kita sudah meluangkan ini semua, kenapa kita masih berpikir kita nggak layak untuk dibayar mahal? Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita belum merasa layak dibayar mahal, artinya masih banyak PR yang harus kita bereskan. Terkait apa? Terkait dengan diri kita. Kalau di dunia properti ya terkait dengan semua knowledge kita, semua skill kita di dunia properti. Itu yang harus kita bereskan. Itu yang harus kita tambah terus menerus. Seperti itu. Itu Pak Uri. Oke. Tadi Bapak kan udah cerita ya, istilahnya kita layak untuk dibayar mahal. Dan Bapak tadi di depannya udah cerita kisah sukses Bapak waktu di awal-awal. Tapi tentu semua orang yang sukses tuh pernah mengalami kegagalan, pernah melalui kegagalan. Boleh tahu nggak bagaimana kisah kegagalan Bapak dan bagaimana Bapak keluar dan sekarang memiliki self esteem yang baik sehingga meraih keberhasilan? Oke. Saya ada satu cerita dari sekian banyak cerita yang cukup mengena ya, yang sampai hari ini saya nggak pernah mau menyepelekan yang namanya tenggat waktu di dalam perjanjian. Ya, ada satu kejadian di mana saya tuh tanda kutip agak menyepelekan soal waktu pembayaran. Jadi ya ini kejadian cukup lama juga dan sampai hari ini saya nggak pernah menyepelekan itu. Dimana harusnya jatuh tempo pembayaran itu adalah hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu atau hari Jumat lah. Waktu itu kejadiannya hari Sabtu, jatuh tempo itu hari Sabtu dan itu harusnya dibayarkan oleh pembeli saat itu. Tapi karena ada satu dan lain hal, pembeli ini menunda pembayarannya ke hari Senin. Kenapa? Karena Minggu tutup banknya. Jadi minta penundaan ke hari Senin. Nah, di hari Sabtu itu di mana seharusnya sudah bayar dan si pembeli ini baru menginformasikan saya pembayaran itu di Senin itu Sabtu pagi. Dan ini saya sampaikan ke pemilik. Ya, dan ini saya sampaikan ke pemilik bahwa di hari Sabtu itu saya sampaikan ke pemilik bahwa pembeli ini tidak melakukan pembayaran hari ini tapi di hari Senin. Dan hari Sabtu itu juga saya dipanggil sama pemilik untuk ketemu, Pak. Begitu ketemu ya yang terjadi ya begitulah cacian, makian yang saya terima. Bahkan sampai handphonenya pemilik itu dilempar ya, dan sampai buyar itu handphonenya, Pak. Ya. Karena pembayaran saat itu cukup besar nilainya ya, sekitar 9M waktu itu. Dan itu harusnya diterima oleh pemilik hari Sabtu.
Nah, saya Itu sudah DP Pak, sudah DP. Sudah DP, tapi pelunasannya harusnya di hari itu. Oke. Dan itu pembayaran tunai, ya. Oke. Nah, ketemu ya, akhirnya saya dimarahin habis-habisan, dan itu kurang lebih 1,5 jam itu pemilik itu ngomel-ngomel ke saya, Pak. Waktu di kejadian itu gimana ya, saya sangat-sangat terguncang ya. Maksudnya saya stres lah iya, pengen cepet beres lah iya gitu kan. Maksudnya pemilik jangan ngoceh terus lah, pengen cepet beres gitu kan. Tapi ya apa yang mau dikata gitu, selama itu saya harus mau nggak mau harus terima setiap umpatan gitu ya. Tapi ada 2 hal yang saya belajar, itu adalah umpatan pemilik ini ke saya, yang tujuannya ke saya itu adalah soal pembayaran. Ya itu aja sebetulnya. Tapi lebih banyak sebenarnya marahnya ke pembeli ya, karena pembelinya kan yang membatalkan, bukan saya sebetulnya ya membatalkan. Tapi dari situ saya belajar satu hal, bahwa saya tuh harus mengingatkan pembeli ini untuk pembayaran itu harusnya lebih rutin dari sebelumnya. Jadi saya waktu itu cuma mengingatkan pembeli itu 1 minggu, 3 hari kemudian habis itu sudah. Tapi sekarang Pak, saya nggak, kalau ngingetin pembayaran ke pembeli itu bisa 2 hari sekali, bahkan tiap hari ngingetin soal pembayaran itu ya. Dan nah, kalau zaman itu kan waktu itu rasanya belum ada, saya belum pegang BlackBerry saat itu Pak ya, handphonenya masih handphone jadul waktu itu. Kalau sekarang kan sudah ada smartphone, minimal at least setidaknya saya bisa ngasih report ke pemilik bahwa saya sudah mengingatkan itu dengan detail setiap hari, dengan WA hari ini buktinya Pak, saya sudah ngingetin, ini screenshotnya kan Pak. Kalau dulu kan enggak. Seperti itulah kurang lebih Pak. Jadi hari ini itu yang saya pelajari Pak. Dah, kalau Pak Furi nanya bagaimana itu meningkatkan self esteem saya, dari hari itu Pak, begitu saya ingetin pembayaran ke pembeli yang sekarang, kalau misalkan terjadi hari ini tiap hari, itu meningkatkan saya secara nggak langsung. Kenapa? Karena saya tahu pemilik saya ini butuh uang itu. Walaupun padahal sebenarnya ya yang punyanya juga orang kaya sebenarnya, tapi ya kembali lagi ya, di perjanjian itu sudah disepakati tanggal itu, ya kamu harus tepati gitu loh. Dan saya sebagai agent ya harus berusaha gimana caranya itu harus tepat. Seperti itu Pak. Dan yang terjadi Seninnya tetap dibayar, dan gimana, masih transaksinya closing atau gimana? Tetap Pak, akhirnya tetap closing. Ya Seninnya ya pemiliknya sudah ketawa-ketawa Pak. Kurang ajar kan. Hari Sabtu ya saya diomelin gitu ya, Seninnya dia sudah happy gitu kan. Tapi ya dari situ saya tetap belajar bahwa itu yang saya harus lakukan. Nah, termasuk segala hal yang hari ini meningkatkan harga diri saya, kepercayaan saya, itu adalah setiap perjalanannya, setiap transaksi itu yang saya hari ini meningkatkan kualitas saya sebagai seorang broker. Nah, ini yang saya juga mengingatkan semua teman-teman bahwa kita ini semua itu adalah makhluk yang memang harus dikasih terus-terusan PR. Ya, PR kita itu harus terus-terusan kita dapat. Kita harus jalanin terus PR kita. Kalau kita nggak dapat PR kita nggak jalanin PR kita, exercise kita itu nggak akan meningkat secara kualitas. Nah, kembali lagi, kuantitas itu perlu. Kalau misalkan bingung mau ngapain, perbanyak aja aktivitas, apapun itu Pak. Kalau bingung, apa sih dari diri saya yang harus saya tingkatkan? Ya sudah, jalanin saja aktivitasnya. Kalau harus trainingnya training, kalau harus meetingnya meeting, kalau harus listingnya listing, itu aja jalanin terus. Secara otomatis menurut saya itu akan meningkatkan kualitas kita. Bicara harga diri, bicara soal kualitas salah satunya Pak. Seperti itu Pak. Ya harga diri, kualitas harus makin baik. Ya tentu harga diri makin naik. Gitu. Nilai diri kita itu, value kita betul makin baik, makin meningkat, ya betul Pak. Betul. Nah,
dunia itu kan selalu berubah, Pak. Dan tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Ya, betul. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah self esteem juga harus diubah, Pak? Supaya kita semakin berhasil. Dan boleh tahu gimana caranya Pak Ferry untuk mengikuti perubahan itu gimana? Kalau bicara kualitas itu, saya juga pernah dari nol ya. Saya waktu tahun 2009 mulai dari broker itu dari nol, dan semua orang yang pernah jadi broker hari ini, percayalah teman-teman semua, itu mulainya dari nol. Kalau saya dulu tanya listing itu apa, listing eksklusif itu apa, itu sampai berkali-kali. Ya, itu semua dialami. Saya yakin Pak Furi juga ngalami itu, Pak Tatang, semua teman-teman broker yang hari ini kalau kita tahu di broker ini jago di jualannya jago, percayalah itu semua dimulai dari nol. Ya. Nah, kalau bicara soal perubahan, sebenarnya yang berubah itu adalah teknis di lapangannya, Bapak Ibu. Ya, teknis di lapangannya yang berubah. Tapi hal non teknisnya itu tidak berubah sebetulnya. Yang berubah itu teknis. Value seseorang, kepercayaan diri seseorang itu adalah bicara non teknis. Tapi kalau sesuatu itu harus ditingkatkan, perubahan itu adalah perubahan yang sifatnya teknis. Saya menjalankan broker itu dari kondisi di mana saat itu andalannya sehari-hari itu adalah telepon, ya, dan SMS saat itu. Terus saya sebagai broker saat itu salah satu caranya untuk mempromosikan properti itu cuman spanduk lagi iklan koran. Tapi hari ini semua itu berubah. Nah, kita sebagai broker pun harus meningkatkan itu, Pak. Hari ini ya, kalau kita bicara hari ini, kita lihat banyak orang bikin video. Saya juga mulai belajar bikin video, mau nggak mau. Saya juga belajar. Ada hal yang baru, saya juga mulai belajar. Ya, termasuk ada WhatsApp, ada Telegram, saya juga belajar. Saya join Telegram itu sudah dari awal mungkin ya, ada Telegram itu saya sudah join. Tapi saya masih menemukan broker yang baru join di Telegram. Ya, karena suka ada notif kan Pak ya. Karena menurut saya Telegram itu sangat bagus loh. Ya, itu sebuah aplikasi yang sangat menunjang juga menurut saya. Ya, termasuk itu termasuk hal yang baru yang sekarang yang kita harus upgrade, Pak. Bikin video, bikin home tour tentang video, review tentang rumah. Ya, itu semua harus kita jalankan. Tapi kembali lagi, hal basic itu jangan ditinggalkan. Hal basic itu jangan ditinggalkan. Gitu Pak. Jadi semua yang ada hari ini ya kita harus ikuti. Ya, cara buat foto yang baik seperti apa. Dan percayalah dengan sebuah kata yang saya juga pakai sampai hari ini adalah lakukan yang terbaik. Kalau memang handphonenya masih seperti itu ya lakukan yang terbaik. Udah aja yang ada dimaksimalkan. Jangan cari-cari alasan, wah handphone saya kurang bagus. Enggak ada yang namanya seperti itu. Gimana orang-orang zaman dulu waktu jualan properti, Pak? Ya kan? Seperti itu. Jadi ya lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya hari ini itu yang kita lakukan. Bukan karena belum pakai iPhone 14 ya? Bukan karena betul. Bukan karena belum pakai iPhone. Percayalah, Bapak Ibu ya. Saya juga belajar, begitu saya bikin alasan, begitu saya kebeli barangnya, saya belum tentu bisa merubah habit saya seketika. Jadi kalau kita bicara soal lakukan yang terbaik itu adalah kita merubah habit kita. Habit kita dulu yang dirubah. Baru setelahnya semua mengikuti. Habit dirubah ya, betul. Jadi habit yang baik yang meningkatkan self esteem itu gimana menurut Pak Ferry nih? Sebelum teman-teman barangkali ada pertanyaan, boleh ya dipikirkan. Kalau mau nanya boleh, nanti kita kasih kesempatan, waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Kalau kaitannya dengan broker Pak ya, buat saya yang penting adalah selalu evaluasi.
Saya hari ini misalkan ketemu dengan salah satu orang, begitu saya ngobrol soal, ya balik lagi soal komisi, terus orang ini tetap nggak mau memberikan komisi sesuai dengan komisi standar. Saya pulang itu saya mikir, apa yang salah dengan yang tadi saya ngomong? Bagian mana yang saya salah saat saya ketemu dengan pemilik ini? Termasuk halnya pembeli misalkan. Contoh lain adalah saya mendampingi klien saya untuk ngelihat rumah, pembeli ya Pak ya, melihat rumah. Waktu melihat, terus pulang, setelah itu saya follow up. Saya nggak ngelihat tanda-tanda orang ini bakal beli nih sepertinya. Saya akan evaluasi lagi, apa yang tadi saya salah sampaikan. Nah, ini yang terus menerus saya juga lakukan. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Tujuannya adalah untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi diri kita. Nah, saya baca buku, saya dengerin seminar juga, banyak orang itu tidak melakukan yang namanya evaluasi diri. Padahal sebenarnya evaluasi diri ini sangat penting. Kenapa? Karena yang bisa mengevaluasi diri sendiri, diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Mentor itu adalah memberikan sudut pandang. Tapi kembali lagi, sudut pandang dari seorang mentor saat kita konsultasi itu pun tidak secara objektif benar-benar sebetulnya ya. Menurut saya yang paling benar itu adalah saat kita mendengarkan setiap komentar dari seorang mentor, pulang itu atau setelahnya ya saya akan mikir lagi, benar nggak sih? Oh iya ya, apa yang dikatakan dia itu benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi evaluasi itu penting. Makanya kenapa saat kita berkonsultasi dengan mentor kita yang kita sudah percaya sebagai mentor, itu harus benar-benar detail. Bahkan beberapa kali saya juga sampai bertanya ke marketing ya, kamu ngomongnya gimana sih, cara ngomong kamu, coba kamu ngomong ke saya. Waktu kamu ngomong itu seperti apa dengan klien? Coba kamu sampaikan. Apa yang disampaikan klien kamu, apa yang kamu sampaikan ke klien kamu saat itu. Jadi seolah-olah benar-benar saya mendengar sebuah simulasi marketing ini ketemu dengan kliennya dan saya seolah-olah ada di situ. Seperti itu Pak. Role play ya Pak ya? Yes, role play yang kita sering tahu sekarang. Seolah-olah seperti role play. Saya cuma diem, tapi saya seolah-olah ada di situ. Bahkan saya tanya, kamu duduknya gimana? Posisi kamu duduk seperti apa? Seperti itu. Nah, itu pun kita harus ceritakan ke mentor kita. Apa detail setiap kalimat yang kita sampaikan. Padahal yang detail itu pun seringkali di-cut oleh seorang agent ya. Mungkin takut kalau saya ngomong begini terlalu detail, nanti omongan prinsipal mentor saya akan mengkoreksi saya lebih tajam. Padahal justru itu yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Saat seorang mentor mengkoreksi kita dengan tajam, itu yang kita butuhkan. Dan saya tadi ngomong sama Pak Yudi, Pak, kita ini nggak usah baper, ya. Kita jangan baper dan juga jangan baper terhadap diri kita, jangan baper dan juga kita nggak usah peduli dengan karakter pimpinan kita. Yang kita butuh itu adalah masukan teknis, ilmunya apa, ya seperti itu. Jadi jujur sejujur-jujurnya supaya kita bisa tahu. Evaluasi itu tujuannya evaluasi. Jadi kalau ditanya apa, evaluasi Pak. Evaluasi terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Saya lupa yang kedua. Saya lihat catatan saya Pak. Ya, yang kedua itu jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, apa yang kita punya kita jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kalau orang lain sudah seperti ini, ya kita harusnya punya mindset bahwa mereka sudah berjalan lebih dulu. Ojo dibanding-bandingin. Ojo dibanding-bandingkan. Ya. Terus yang ketiga Pak, untuk meningkatkan kemampuan kita menilai value kita itu adalah dengan ini yang saya cukup kaget sih. Olahraga Pak. Olahraga itu penting. Oh gitu. Olahraga siang malam?
olahraga ya apapun itulah intinya olahraga ya, olahraga. Mungkin kalau kita dengar selama sesi SMA dari awal sampai akhir ini nggak ngomongin soal olahraga, tapi ini penting dan ternyata betul ya. Karena saat kita berolahraga itu apa ya? Saya cerita sedikit. Grup kami itu di kantor itu belum lama, sudah sekitar 2 bulan lah, 2 bulan ngejalani olahraga rutin Pak, satu kantor gitu ya. Olahraga rutin. Tapi waktu di awal, waktu mencetuskan olahraga itu, yang saya ngomong adalah saya mau ikut. Saya orang pertama, saya antusias untuk ikut Pak, olahraga rutin itu. Kenapa? Teman-teman sadar nggak sih, saat kita berolahraga ya, kita tuh nggak mikirin soal properti, nggak mikirin soal pekerjaan kan, nggak mikirin soal pekerjaan. Itu saatnya kita refreshing Bapak Ibu, ya. Nah, jadi berolahraga itu penting. Saat berolahraga ya banyak hal positif lah yang saya dapat. Akhirnya ya memang setiap minggu saya olahraga dan bukan hampir setiap hari ya, memang setiap hari saya juga melakukan aktivitas rutin jalan. Dan jalan ini saya nggak taker Pak, mau pagi mau siang, pokoknya ada kesempatan jalan kaki saya jalan kaki. Itu. Ya. Good. Kebiasaan baik ya, hebat. Ya, luar biasa. harus dijalankan Pak. Seperti itu. Nah, olahraga nanti kaitannya sama pola makan Pak ya. Pola makan itu juga penting. Saya pakai size saya ini M Pak. Oh, gitu. Sampai hari ini ya kaos saya semua M. Ya puji Tuhan ya, alhamdulillah ya Pak ya. Karena saya merasa waktu saya posisinya berat badannya overweight itu ya, kok apa-apa itu capek aja Pak. Betul. Ya. Itu harus penting. Nah, yang keempat itu yang saya baca dan saya pelajari itu adalah belajar jadi volunteer Pak. Oke. Jadilah sukarelawan untuk setiap event yang bisa kita ikuti, apapun itu ya, saya nggak tahu apapun. Saya ambil contoh di asosiasi Arebi yang saya tekuni. Hari ini saya menjalankan 2 kegiatan volunteer yang memang nggak dibayar tapi ya capek gitu ya Pak ya, nggak digaji, nggak dibayar tapi ya capek gitu. 2 kegiatan ya, salah satunya dengan Arebi ini. Dengan Arebi ini Pak, saya aktif di kepengurusan Jawa Barat dan saya ketemu dengan banyak kantor. Dan saya dengerin cerita mereka. Saat mereka bercerita, ada yang menurut saya lebih bagus dari kantor saya gitu ya. Pengetahuan kan Pak buat saya. Seperti itu. Ada hal yang lebih mungkin ya menurut saya ini kayaknya di bawah standar kantor saya. Saya akhirnya bersyukur. Kenapa? Karena kantor saya lebih baik. Itu tujuannya Pak. Ya. Jadi ngobrollah dengan setiap orang. Ketemu dengan orang yang ngobrol, tanya apapun itu. Ya memang pertanyaan kita nggak bisa bertanya menjurus, mendetail gitu mungkin enggak. Tapi kan minimal dari situ kita bisa dapat gambaran besarnya. Itu aja sih. Jadi yang pertama selalu koreksi diri, yang kedua jangan banding-bandingin, yang ketiga olahraga, rutin-rutinlah olahraga, yang keempat ya tadi jadilah volunteer. Oke. Seperti itu. Saya ulang ya, takut saya juga lupa Pak. Yang pertama tadi apa? Evaluasi diri. Ojo dibanding-bandingin. Ya, jangan dibanding-bandingin sama orang lain. Olahraga. Jadilah volunteer. Nah, jadi kalau disingkat apa ya? Evaluasi diri. Ojo dibanding-bandingin. Lalu olahraga, lagi. Lalu yang terakhir Volunteer Pak. Volunteer. Sukarelawan. EOOV. Ya, jadi gampang ya untuk ngafalinnya. Untuk teman-teman di rumah dimanapun, coba lakukan apa yang Pak Ferry berikan untuk setiap kita. Ini juga saya barusan jujur terinspirasi ya. Saya jadi ingat, waduh bener ternyata olahraga itu bagian yang penting. Jadi evaluasi diri penting, jangan terus evaluasi dirinya langsa terus ya. Kita pasti orang-orang jadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang luar biasa. Betul. Kita semua Tuhan kasih talenta atas setiap kita. Betul. Untuk meraih keberhasilan. Ya. Sebelum penutup Pak ya, menuju ke tentu kesimpulan yang nanti akan Bapak bacakan, barangkali teman-teman ada pertanyaan yang Silakan. penting.
Yang di itu juga. Pak, Silakan, silakan Pak. Oke. Oh, yang online juga ada. Oh, boleh. Yang mana dulu? Online dari Bapak dulu Ini ke depan ada, aja ini boleh, ada. Pak. Silakan, Pak, langsung, Pak, ke depan, Pak. Waduh, kok jadi. Apa Pak? Ya, silakan maju, Pak, ke depan, Pak, boleh, Pak. Di sini aja. Malah Pak. pembicaranya ini. Oke. Duduk aja. Iya, Boleh, iya. silakan, Pak. Duduk. Ini Terima silakan. kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan materi hari ini. Terus juga saya ucapkan terima kasih pada kantor saya pribadi ya yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk mewakili untuk acara supermentor ini. Dan saya pikir sih layak disebut supermentor, Pak. Karena begitu luar biasa ilmunya. Ya, sehingga saya teringat kasus meskipun saya belum pernah ngalamin kan gitu ya, dan mudah-mudahan jangan pernah ngalamin. Ini yang terbaru sekarang gitu ya, ada kasus ketika mau lagi nego atau mau deal, itu tiba-tiba komisi dikurangi oleh owner. Dan saya melihat teman ini kayak tadi ya, nggak ada harga diri atau gimana untuk bergaining positionnya buat kita gitu ya. Nah terkait tadi, saya tuh bukan layak harus mendapatkan komisi itu. Nah ini sebetulnya apa sih jadi masalahnya gitu ya? Ketika komitmen awal sudah dibuatkan, dan ada juga yang lain-lainnya yang paling ekstrim dari kantor lain. Saya jadi ingat juga ya, ketika udah deal hanya tinggal masalah komisi saja. Kok seolah peran broker tuh kayak kalau ini kasih saya pribadi Pak ya, soalnya penghalang justru, bukan sebagai apa yang mempermudah sebuah proses transaksi kan gitu ya. Ini terkait value di seorang broker gitu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya saya ucapkan terima kasih atas tadi yang nggak kepikiran masalah olahraga, masalah menjadi volunteer. Itu sudah saya lakukan meskipun belum tahu ilmunya. Ternyata benar gitu Pak. Itu bisa menaikkan value kita gitu ya. Itu saja sih. Yang berikut pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana caranya agar ketika owner gitu ya, dengan tanda kutip Pak ya, seenaknya menurunkan nilai kan itu kan, kalau saya pribadi sih sama dengan tidak menghargai kan. Betul. Kita udah capek-capek ngelisting, capek hujanan atau apalah gitu ya, tiba-tiba ketika perjalanan dinego pun si komisinya ngambang gitu kan. Artinya nanti dihitung-hitung dulu, saya kan harus menjual apa, ngeluarin biaya ini, bla 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 aja. Kan itu urusan owner bahasa kita gitu kan. Itu resiko konsekuensi logis dong. Harus bayar ke dapur dia kan gitu, nggak usah membahas masalah komisi. Itu saya agak ini kok jadi di selama kerja di mana kalau udah terjadi gitu, dan bagaimana caranya agar mengedukasi owner jangan pernah menyentuh urusan komisi apapun yang terjadi gitu. Itu udah sepakat dari awal loh. Apalagi meskipun candaan, ini saya ngalamin, meskipun candaan di depan buyer kan sebenarnya nggak elok ya. Ini komisinya gede nih ya gitu. Maksudnya saya lupa, mohon maaf sebelumkan diri, saya Ujang Sudirta Pak, baru di Lakson Detik. Oke, kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Ujang. Oke, terima kasih Pak Ujang. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa Pak Ujang. Silahkan Pak Ferry untuk Ya sebenarnya menjawab. kalau mau dibahas banyak sih pertanyaan yang saya mau tanya dulu Pak sebetulnya ya. Tapi saya akan coba mungkin tanggapi secara general Pak. Generalnya itu gini Pak. Yang pertama ya memang semua owner itu harus ada hitam di atas putih. Nah, kalau sudah ada hitam di atas putih itu sebenarnya sudah jadi pegangan kita Pak. Sudah jadi pegangan kita dan itu wajib. Saya baru-baru ini juga dapat cerita dari temen agent yang notabene dia kenal baik dengan ownernya Pak. Karena dia kenal baik, akhirnya dia nggak bikin yang namanya hitam di atas putih Pak. Alhasil Pak, yaitu Pak, komisinya jadi dinego dan sebagainya. Intinya karena tidak ada hitam di atas putih. Saya cuma mau tekankan ke teman-teman ya, bahwa itu semua tetap penting. Harus ada bukti di mana pemilik itu menyetujui berapa nilai komisi yang sudah disepakati. Itu wajib. Nah, kalau hal yang lain sebetulnya untuk edukasi dengan pemilik
inilah peran kita sebagai broker, Pak. Peran kita sebagai broker itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ya kita mengerjakan apa yang sudah jadi bagian kita, dan kamu jangan potong bagian kita gitu loh. Toh kita sudah kerjakan secara maksimal. Nah, kalau bicara soal edukasi, kita harus berjalan bersama-sama, Pak. Semua broker, semua teman-teman yang satu profesi hari ini yang harus menjalankan ini bersama-sama. Walaupun memang pada prakteknya masih ada juga yang seperti itu, Pak. Biarkanlah itu berproses saat ini ya, Pak ya. Saya sih cuman menyemangati Bapak, biarkan itu berproses. Nah, kalau soal terkait hal seperti ini, apakah ini bisa dibawa ke jalur yang lebih tinggi, Pak ya? Menurut saya sangat bisa. Selama Bapak sudah punya bukti yang kuat, kita di RMB ini punya lawyer, Pak. Ya, kalau mau dijalankan itu bisa, Pak. Seperti itu. Ya, nanti tinggal Bapak kontak ke prinsipal Bapak. Gimana? Nanti kita dari RMB kita akan bantu untuk sambungkan ke pihak yang mengerti secara hukumnya, Pak. Nanti Bapak bisa langsung ngobrol dengan yang bersangkutan. Seperti itu, Pak ya. Tapi ya, apakah pernah ada yang seperti ini? Pernah, Pak. Pernah. Sampai seperti apa? Nah, ini kan seringkali kan kita sebagai agent juga nggak berani bersuara, Pak ya. Akhirnya ya udahlah, terima aja gitu kan. Udahlah, terima aja gitu kan. Nah, mulai sekarang ya kita harus mulai bersuara. Tapi mulai sekarang juga kita harus mengerjakan apa yang benar-benar harus dikerjakan. Kualitas kita juga harus ditingkatkan. Nah, saya kalau tadi Bapak ngomong berterima kasih bisa datang, Pak. Saya juga jujur saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Bandung, tim RMB yang di Bandung Raya ini yang sudah menjalankan SMA ini dengan sangat baik, rutin ya Pak ya setiap bulannya. Dan apresiasi saya tinggi buat teman-teman di RMB juga, Pak. Dan kita bersyukur bahwa acara seperti ini hanya ada di RMB, Pak. Dan ini yang sebenarnya kita harus perlu tahu. Makanya kenapa saya juga mengencourage teman-teman ya dari kantor saya nggak datang pada online mungkin ya, seperti itu, untuk mereka mendengarkan ini, Pak. Seperti itu. Nanti detailnya nanti aja, Pak, pas ini ya, Pak ya. Karena ini ada, saya nggak tahu yang punya listingnya siapa, yang sellingnya gimana gitu ya, Pak ya. Nanti kita ngobrol, Pak, nggak apa-apa. Next mungkin nggak apa-apa, Pak Furi ya. Next. Oke, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan menjawab. Jadi harus ada hitam di atas putih yang paling utama, Pak Ujang. Oke, ada penanya dari online. Boleh dibacakan sama Bu Lenti? Ini ada yang nanya dari Pak Albert Manchester ya, Pak. Self-esteem juga berkaitan dengan karisma seseorang. Bagaimana cara menciptakan karisma yang berpengaruh sehingga kita dapat self-confident dalam bekerja? Wow, bawa tongkat komando, bawa pistol. Bercanda ya, itu bercanda. Pak Mary gimana? Ya. Kalau buat saya, menurut saya dengan kualitas yang kita punya itu makin meningkat, sebetulnya orang itu akan memandang kita itu berbeda, Pak. Dengan kita kita nggak punya ilmunya. Jadi hal yang paling dasar itu sebenarnya untuk meningkatkan harga diri tadi itu adalah dengan pengetahuan dan skill kita, Pak. Ya. Kalau bicara soal karisma itu rasanya itu gimana ya nggambarinnya ya? Pernah nggak? Mungkin kita pernah ya melihat bahwa saat kita melihat seseorang itu kok orang ini berbeda, ya. Saya coba soalnya saya coba apa yang saya jalanin, yang saya alami selama ini. Saya kalau melihat seseorang, kita semua orang itu melihat seseorang itu pasti dari pertama kali adalah yang tampak fisik, ya. Yang tampak fisik itu seperti apa? Jujur saya ngomong ke teman-teman semua bahwa semua pandangan kita terhadap seseorang secara fisik itu akan baik kalau secara fisik dia tampil baik, ya, seperti itu. Walaupun memang
fisik itu tidak menentukan apapun, ya. Itu hanya pandangan di awal. Tapi pandangan itu akan jauh lebih tetap baik atau berubah menjadi nggak baik itu adalah pada saat terjadi yang namanya komunikasi. Ya, pada saat terjadi komunikasi itu kita pun bisa menilai orang yang kita ajak bicara, Pak. Ya. Nah, kalau bicara soal karisma, menurut saya setiap orang itu punya karisma selama mereka punya penampilan baik. Kalau kita sebagai broker ya kita berpenampilanlah yang baik sebagai seorang broker. Karena itu yang menentukan yang dinilai oleh orang pertama kali terhadap kita. Sisanya itu adalah komunikasi. Saat kita ngobrol, saat kita berkomunikasi dengan siapapun itu, yang mereka lihat adalah konten kita, isi dari apa yang kita katakan, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita ini yang mereka nilai seperti itu. Ya, nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya kita tetap dipandang baik oleh orang, ya kita harus punya ilmunya. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita ini adalah apa yang kita dapat dari kita mendengar, kita melihat, yang kita baca. Ya, seperti itu. Mungkin itu ya jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Alberik yang sudah bertanya. Semoga Pak Alberik semakin kasep, gagah, ganteng dan berwibawa. Nah, bagi yang cantik makin gelis harang bolenang mencrang bahan nol nerkong. Oke. Barangkali ada pertanyaan yang lain, Bu Denti? Oke, boleh bertanya. Silakan Pak. Kita batasi 2 pertanyaan terakhir ya Bapak, 1 nanti yang di online 1 ya. Oke ya. Karena waktu juga. Membernya nih banyak masukan buat saya. Yang saya tanyakan sih masalahnya sih sebenarnya hampir sama dengan Pak Ujang sih ya. Waktu kita pertama kali ngelisting, biasanya si pemilik itu emang udah beberapa kali atau mungkin dia udah ngelisting via agen lain. Ujung-ujungnya kan kalau kita sih masalah komisi nih. Komisinya karena mungkin kan kalau yang saya tahu di ARF itu mulai di 2019 udah 3% kan. Nah mereka tuh udah kok di agen lain bisa 2% ya, tapi dia melihatin bukti bahwa dia ada hitam dalam putihnya itu 2%. Yang saya tahu agen itu juga anggota ARF gitu. Nah buat menyikapinya itu bagaimana gitu? Nah, kalau kita masih tetap di 3% kok akhirnya sih pemerintah kok di era sih mahal ya. Komisinya 3% kok yang lain bisa 2 gitu. Kita sampai istilahnya senjata saya dikeluarin, kita liatin edaran jadi ARF, saya liatin gitu. Ini udah kalau kita masuk di ARF itu ada ketentuan bahwa komisi sekarang mulai tahun 2019 tuh 3% gitu. Nah, ya tuh kok di agen ini bisa 2%. Dia bahkan dia udah beberapa agen sih, tapi dia tetap minta tolong minta dipasarin di era gitu. Nah itu gimana sih cara menyikapinya gitu? Kalau saya sebagai Pak Yudi ya, saya bertahan tetap di angka yang saya mau, Pak. Ya, kalau Terima kasih, Pak. Nah, kalau itu kaitannya dengan kantor lain atau agent lain, Pak, laporin, Pak. Infokan ke kami. Ya, kami butuh info itu. Kami sangat butuh info itu. Sembari kita juga sebagai asosiasi di sini kita juga berusaha untuk meningkatkan kualitas bersama-sama. Kualitas semua teman-teman di asosiasi ini, Pak, supaya punya kualitas yang sama. Itu jadi PR kita lah, Pak. Ya, PR kami di situ. Tapi kami butuh bantuan teman-teman semua yang sebagai broker di lapangan, kami butuh inputan itu, Pak. Ya, kami butuh. Intinya ada yang ini Bapak bisa fotoin aja, Pak. Fotoin bukti perjanjiannya dengan kantor tersebut, info ke saya. Sorry, bukan info ke saya, info ke asosiasi, Pak. Ya, info ke asosiasi. Nanti kita lihat seperti apa dan kita akan kedepannya ya kita akan jauh lebih baik soal itu. Intinya gini, Pak, selama ini sih menurut saya pribadi Bandung cukup oke untuk komisi yang standar 3%, Pak ya. Menurut saya coba lihat dari kota lain itu agak apa ya, lebih bablas lagi, Pak, soal ini ya. Tapi nggak apa-apa, Pak, ini
inputan buat kami di asosiasi, dan kami juga berusaha untuk meningkatkan value dari marketing di kantor-kantor agent. Nah, saya sedikit cerita, menurut saya apa yang sudah dijalankan oleh Arebi saat ini itu sudah cukup baik untuk meningkatkan kualitas agent, termasuk yang hari ini Pak, Super Mentor, terus nanti akan ada lagi beberapa pertemuan ke depannya, beberapa event ke depannya yang itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas. Harapan kami itu semua bisa meningkatkan value dari agent, dan supaya agent ini punya pandangan yang sama bahwa kita ini sebagai broker ini harus punya harga diri. Seperti itu. Jangan sampai kita jual harga diri kita untuk sesuatu yang nggak pantas seharusnya, seperti itu Pak. Ya. Kurang lebih begitu Pak. Gak apa-apa Pak. Thank you Pak. Nanti inputan buat kami ini Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Terima Pak kasih, Ferry. Masih ada yang online? Cuma satu aja pertanyaan terakhir mungkin. Sebenarnya tadi ada pertanyaan sebelum tadi, tapi masih dari Pak Alberto juga. Silahkan ditanyakan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Masih pertanyaan dari Pak Alberto Manchester. Dalam dunia broker, self confidence sangat penting dan erat kaitannya dengan self esteem. Bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap diri sendiri? Ya, benar sekali bahwa harga diri ini kaitannya dengan percaya diri. Nah, yang kita harus jalankan itu adalah pertama ya, bagaimana memandang diri kita dulu ya. Kita ini memandang diri kita ini seperti apa. Yang tadi yang di awal saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya pandangan terhadap diri kita ini layak. Ya, kalau masih ada pertanyaan, saya layak enggak ya? Itu berarti harus ada yang diperbaiki. Harus ada yang ditambah, ilmunya mungkin masih ada yang kurang. Harus ada yang kita koreksi kalau masih ada pertanyaan seperti itu. Ya, sejauh ini sih saya sendiri ya punya pandangan buat diri saya layak. Karena menurut saya sudah punya ilmunya. Ya, tinggal ditambah lagi dengan ilmu-ilmu baru, termasuk di program SMA ini saya juga belajar dari beberapa pembicara yang lain ya. Kalau ini penting untuk saya jalankan. Saya cukup ingat ada satu, saya lupa namanya, dari Greenhouse waktu itu ya, sharing. Siapa ya, lupa ya saya namanya. Nah, Bu Yudit ya, termasuk Bu Dewi Kania juga waktu itu sharing. Bu Yudit saya juga ingat bahwa Bu Yudit ini punya mindset berpikir bahwa saya kalau mengerjakan apapun, saya tuh mau saya belajar apapun itu saya mau belajar cuma satu kali. Jadi begitu punya mindset berpikir bahwa saya harus belajar satu kali, jadi pada saat belajar satu kali itu semua itu diserap dengan baik. Waktu itu Bu Yudit ngasih contoh bagaimana membuat kwitansi waktu itu kalau nggak salah. Dan akhirnya setelah dia tahu, dia belajar, dan dia karena punya mindset seperti itu, akhirnya ya, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pelajari itu cuma satu kali. Maksudnya apa? Maksudnya dengan punya mindset berpikir bahwa saya cuma belajar satu kali, apa yang saya dapat hari itu saya maksimalin untuk mendengarkan, dan saya maksimalin untuk belajar. Walaupun memang setelahnya ada lagi pertanyaan sebetulnya, tapi dengan mindset bahwa saya belajar satu kali itu adalah di hari itu. Ya, itu menurut saya salah satu yang bagus yang selama ini yang saya dapat di acara Super Mentor. Termasuk yang lain ya, termasuk yang lain. Nah, jadi kembali lagi ya, kita harus meningkatkan self esteem ini, harga diri ini ya dengan belajar tentunya. Nggak ada cara lain sih, nggak ada cara lain. Dan berita baiknya belajar di properti itu gampang. Apa itu ya? Perbanyak aktivitas propertinya. Itu saja sih. Perbanyak aktivitas propertinya sehingga apa? Sehingga kita belajar itu makin banyak. Kenapa? Karena saat kita melakukan aktivitas properti, listing dan selling, itu pelajaran itu banyak sekali Pak. Ya, saya tuh kadang kalau ingat sesuatu itu
saya ingat gitu ya, ini pelajaran berharga. Cuma memang mungkin kedepannya saya juga harus mencatat nih, setiap saya ingat apa saya mencatat, setiap ingat apa saya mencatat, seperti itu. Jadi ya balik lagi, kaitannya betul sekali dengan percaya diri, dan bagaimana cara meningkatkan itu ya belajar melakukan, belajar melakukan. Hal sederhana yang seringkali agent itu, wah kok bisa ya begini, kok bisa ya begitu. Agent marketing ini udah berpikir tuh macem-macem. Mungkin caranya berbeda ya, mungkin caranya begini ya, mungkin caranya begini ya, begitu ya. Enggak Bapak Ibu, caranya itu ya cuma itu lagi. Belajar, ngelakuin, jalanin, belajar, cuma itu kok. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ferry. Masih banyak mungkin pertanyaan yang berkecambuk ya di setiap kita, baik secara online maupun onsite. Tapi waktu juga kayaknya kita harus berpisah satu sama lain. Tapi sebagai penutup tentunya kita harus menyampaikan kembali kesimpulan yang 4 hal tadi. Boleh diulang lagi Pak Ferry? Ya, jangan yang pertama adalah evaluasi diri, Pak. Evaluasi diri? Evaluasi terus menerus, lakukan itu terus menerus, apapun itu kegiatannya lakukan terus menerus. Yang kedua, jangan bandingin kita sama orang lain. Jangan bandingkan, ya. Ya, orang lain punya cara, punya transaksi yang seperti itu, punya waktu yang seperti itu. Percayalah kalau itu bicaranya soal closing, itu pasti kita alami kok. Cuma mungkin kalau belum sekarang, mungkin besok. Kalau besok belum, mungkin lusa, Pak. Kalau lusa belum, mungkin hari keempat. Ya, seperti itu. Kedua, ketiga ya olahraga. Yang tadi saya cerita, olahraga itu penting lah buat saya juga. Karena apa? Karena kita fresh saat olahraga itu benar-benar kita nggak mikirin apapun, fresh gitu ya. Kita refresh lagi. Yang keempat tadi ya jadilah volunteer. Jadi volunteer tuh ya dalam kegiatan apapun mungkin. Karena dari situ kita bisa melihat hal yang baik, kita juga bisa melihat hal yang mungkin nggak baik. Tapi di situ kita bersyukur bahwa kita sudah melihat itu dan kita tahu itu nggak baik. Ya mungkin orang ini kurang di sini, orang ini punya kelebihan di sini. Jadi di situ Pak. Jadilah volunteer yang tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi kasih aplaus untuk setiap kita yang hadir di sini. Praktekkan semua yang sudah dibagikan oleh Pak Ferry tadi. Evaluasi diri, ojo dibanding-bandingi, olahraga, lalu jadilah volunteer. Itu praktekkan. Kalau belum berhasil, besok mungkin berhasil. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Seperti kata-kata Bruce Lee yang sering saya kutip di acara-acara sebelumnya. Knowing is nothing. Applying what you know is everything. Pengetahuan itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Tapi kita mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui, itu adalah segalanya. Salam sukses untuk semuanya, salam dahsyat semuanya, salam hebat semuanya. Seperti slogan Kongkuhe, kita Arebi, salam kompak, salam kuat, salam hebat. Sukses untuk kita semua. Kasih aplaus untuk semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Teman-teman Arebi di Jagat Raya dan di seluruh dunia, di yang ikut online juga. Selamat sore. Oke.